Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Ulangan 23 ayat 1 sampai 25. Beginilah pembacaan kebenaran firman Tuhan. Orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya, janganlah masuk jemaah Tuhan. Seorang anak haram janganlah masuk jemaah Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan. Seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaah Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan sampai selama-lamanya. Karena mereka tidak menyongsong kamu dengan roti dan air pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Dan karena mereka mengupah Bileam bin Beor dari Petor di Aram, Mesopotamia melawan engkau, supaya dikutukinya engkau. Tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam, dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu, karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Selama engkau hidup, janganlah engkau mengikhtiarkan kesejahteraan dan kebahagiaan mereka sampai selama-lamanya. Janganlah engkau menganggap keji orang Edom, sebab dia saudaramu. Janganlah engkau menganggap keji orang Mesir, sebab engkau pun dahulu adalah orang asing di negerinya. Anak-anak yang lahir bagi mereka dalam keturunan yang ketiga boleh masuk jemaah Tuhan. Apabila engkau maju dengan tentaramu melawan musuhmu, maka haruslah engkau menjaga diri terhadap segala yang jahat. Apabila ada di antaramu seorang laki-laki yang tidak tahir disebabkan oleh sesuatu yang terjadi atasnya pada malam hari, maka haruslah ia pergi keluar perkemahan, janganlah ia masuk ke dalam perkemahan. Kemudian menjelang senja haruslah ia mandi dengan air, dan pada waktu matahari terbenam, ia boleh masuk kembali ke dalam perkemahan. Di luar perkemahan itu haruslah ada bagimu suatu tempat kemana engkau pergi untuk kada hajat. Di antara perlengkapanmu haruslah ada padamu sekop kecil, dan apabila engkau jongkok kada hajat, haruslah engkau menggali lubang dengan itu dan menimbuni kotoranmu. Sebab Tuhan Allahmu berjalan dari tengah-tengah perkemahanmu untuk melepaskan engkau dan menyerahkan musuhmu kepadamu. Sebab itu haruslah perkemahanmu itu kudus, supaya jangan ia melihat sesuatu yang tidak senonoh di antaramu, lalu berbalik daripadamu. Janganlah kau serahkan kepada tuannya seorang budak yang melarikan diri dari tuannya kepadamu. Bersama-sama engkau ia boleh tinggal di tengah-tengahmu, di tempat yang dipilihnya, di salah satu tempatmu yang dirasanya baik, janganlah engkau menindas dia. Di antara anak-anak perempuan Israel, janganlah ada pelacur bakti, dan di antara anak-anak lelaki Israel, janganlah ada semburit bakti. Janganlah kau bawa upah sundal atau uang semburit ke dalam rumah Tuhan Allahmu untuk menepati salah satu nazar, sebab keduanya itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan atau apapun yang dapat dibungakan. Dari orang asing boleh engkau memungut bunga, tetapi dari saudaramu janganlah engkau memungut bunga, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala usahamu di negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya. Apabila engkau bernazar kepada Tuhan Allahmu, janganlah engkau menunda-nunda memenuhinya, sebab tentulah Tuhan Allahmu akan menuntutnya daripadamu, sehingga hal itu menjadi dosa bagimu. Tetapi apabila engkau tidak bernazar, maka hal itu bukan menjadi dosa bagimu. Apa yang keluar dari bibirmu, haruslah kau lakukan dengan setia, sebab dengan sukarela kau najarkan kepada Tuhan Allahmu sesuatu yang kau katakan dengan mulutmu sendiri.
Apabila engkau melalui kebun anggur sesamamu, engkau boleh makan buah anggur sepuas-puas hatimu, tetapi tidak boleh kau masukkan ke dalam bungkusanmu. Apabila engkau melalui ladang gandum sesamamu yang belum dituai, engkau boleh memetik bulir-bulirnya dengan tanganmu, tetapi sabit tidak boleh kau ayunkan kepada gandum sesamamu itu. Demikian. Lanjut, Pak Joharto. Nah, dari bacaan mana Bu Rosnya? Kisah Rasul 8 ayat 1 sampai 25. Bisa. Kisah Rasul 8 ayat 1 sampai 25. Ya, demikian teman-teman. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang yang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan menakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia menakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus, dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka, serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus.
Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini, dan berdoalah kepada Tuhan, supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Jawab Simon, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Demikian. Saya sambung. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke seberang selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala pembendaharaan, Sri Kendake, ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya, berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu. Dan keduanya turun ke dalam air. Baik Filipus maupun sida-sida itu. Dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus. Dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kasyarea. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Bu Ros. Amin.
Terima kasih para lektor, terima kasih kepada Ibu Sarma, Pak Juharto, dan Bu Lucy. Kita akan mendengarkan renungan Embun Pagi oleh Dr. Joseph Poljang dengan judul Dikebiri. Silakan Pak Paul. Haleluya, luar biasa firman Tuhan, selalu baru setiap hari. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta dan pengharapan yang teguh. Jangan mundur, saudara ya. Nanti kalau sudah mundur, lama ada ke sini mutung, tiba-tiba tabrakan, sakit, minta-minta sama saya, tak blok, saudara. Serius, saudara, tak blok. Kejam tuh, Pak, katanya kasih, itu kasih, saudara. Ya, saya ngajari kamu untuk jangan datang sama orang cuma kalau lagi butuh. Ya, serius, saudara ya. Jangan datang sama orang kalau lagi butuh tok, saudara. Belajar perhatian satu sama lain, ya. Lagi butuh kamu baru nelpon, ya. Disuruh ikut embun pagi tidak mau, ya. Maunya minta-minta. Jangan, saudara. Kenapa kamu harus masuk embun pagi, harus masuk dalam komunitas? Ya, supaya kamu bertumbuh dalam komunitas. Iya, Pak, tapi itu nyakit ke hati, Pak. Ya, kalau gitu kamu bukan Kristen. Mutungan, ya. Serius, saudara ya. Jangan datang pada saya, ya. Kita sudah ayo ikut embun pagi. Kenapa? Karena dana saya ya sudah untuk diakonia, untuk komunitas saya. Lalu kamu tiba-tiba minta, Anda boleh cek rekening saya 0, saudara. Anda mau saya ngomong apa? Ya, rekening saya 0. Jadi Anda jangan minta-minta saya, karena saya sudah punya budget buat komunitas ini, saudara. Ya, dan kalau Anda langsung minta pribadi ke saya, nah saya kasih, saudara. Saya uang dari mana? Ya, lalu saya disuruh melanggar prosedur. Nanti pengurusnya ngamuk, saudara. Ya kan, kurang ajar, ya kan? Saya suruh prosedur buat nolongin kamu. Nggak bisa, kamu ikut gini. Kita sudah sepakat, ya, ikut komunitas. Nanti semua sembarang orang minta-minta, ya kan? Semua ada aturannya, hidup itu ada aturannya. Kalau kamu ingin ditolong dalam komunitas ini, gabunglah di sini, saudara. Dengan tekun, dengan setia, ya, kita pasti akan bantu, saudara. Serius, saudara. Tapi kalau kamu tiba-tiba pergi dari sini, terus kita disuruh nolongin kamu, ya kita bingung. Kita bingung gimana nolonginnya, kita sudah ada prosedurnya, ya. Ini kan uang Tuhan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada pengurus. Lalu kita sembarangan kasih-kasih ke kalian. Nggak bisa, saudara. Ya, kita ada pertanggung jawabannya ketika, saudara, kakak saya saja, supir Grab, saudara, matanya akhirnya sekarang 50% buta. Saya nggak pernah mintakan dari komunitas, apalagi buat kamu, nggak kenal. Kakak saya saja nggak berani minta kok, apalagi kamu saya nggak kenal. Iya kan? Apa saya pernah ketemu sama Bu Rosan Ababan, Bu Lucy? Nggak pernah, saudara. Apa saya pernah ketemu Pak David? Nggak pernah. Pak Iman, Bu Mantu, Bu Marjuni, Bu Lianti, Pak Stephen, saya pernah ketemu. Pak Andi, saya pernah ketemu. Ya kan? Kakak saya saja, tanya Bu Linda tuh kenal sama kakak saya. Lagi susah saya nggak bisa minta dari yayasan. Ya, apalagi kamu. Jadi jangan suruh saya melanggar aturan yayasan buat nolongin kamu. Kakak saya, ada apapun saya aja nggak bisa minta dari yayasan. Nggak boleh. Ya, saudara ya. Jadi Anda jangan main-main. Saya sama kakak saya saja saya kecem, saudara. Tegas. Saya yang nolong kakak saya pribadi. Ya, saya nggak pernah minta-minta sama donatur, tolong kakak saya dong, tolong kakak saya nggak bisa kerja, kasihan. Nggak pernah, saudara. Aram jada. Kakak saya tanggung jawab, ya kan? Gitu, saudara ya. Serius, saudara ya. Saya tadi pagi ada yang minta-minta saya itu ya. Saya sampai gede-gede kepala ya. Kamu disuruh ikut embun pagi, bahkan kamu dengan sombongnya ya, maki-maki pengurus dulu ya. Sekarang kamu ada ini, ada itu. Kita nggak bisa bantu, bener-bener nggak bisa bantu. Bukan kita nggak, kasihan sekali. Tapi kakak saya saja nggak saya bantu, saudara. Apalagi kamu.
Kakak saya saja nggak saya bantu. Sungguh, saudara. Kamu tanya sama Bu Linda Palimulyo untuk kenal baik sama keluarga kakak saya. Kamu tanya sama Pak Yuda Malaikat itu, Pak Yudayana tuh, Pak Mikael. Ya kan? Kenal tuh sama kakak saya. Kamu tanya sama Pak Puteh tuh, kenal sama kakak saya. Itu aja tidak bisa saya bantu, saudara, melalui uang yayasan. Ya, makanya setia yang tekun di sini, saudara. Yang tekun, yang setia. Serius, saudara. Karena kita konsisten, orang percaya, mempercayakan uangnya untuk dipersembahkan kepada Tuhan melalui yayasan ini. Karena saya konsisten, saudara. Ya, serius, saudara ya. Anda tahu nggak kalau saya lagi butuh duit? Nggak ada yang tahu, saudara. Dalam pergumulan saya, nggak ada yang tahu. Tetapi saya selalu berdoa sama Tuhan. Setelah uangnya kumpul, saya baru cerita sama Anda. Saya kemarin ada butuh ini. Sediakan uangnya. Maksudnya kebutuhan pribadi ya, kalau pelayanan kan saya kan, kalau buat kebutuhan pribadi saya nggak pernah, tapi kalau pelayanan Anda diberkati. Tapi kalau buat pribadi, ya, saya nggak pernah minta, saudara. Nggak pernah minta. Buat sekolah, buat apa, saya pengen sekali sekolah di Haifa waktu itu ya. Saya nggak pernah minta uang sama donatur. Minta gitu, ngucap gitu, nggak pernah, saudara. Karena itu kan pribadi, sekolah kan. Saya berdoa sama Tuhan, aku pengen sekolah, Tuhan. Aku pengen sekolah di Haifa. Tiba-tiba ada uang ya, saudara ya. Ada uang, jumlahnya pas sekali buat sekolah. Pas, tidak lebih, tidak kurang, langsung saya transfer, saudara, ke Haifa. Bukan uang dari donatur, saudara ya. Dulu ya, waktu kita butuh mobil ya, saya tidak pernah minta-minta sama kalian. Ya kan, butuh mobil. Karena itu kan pribadi kalau mobil kan. Saya cuma ngebatin, Tuhan, saya susah kalau tergantung sama Pak Steve, karena Pak Steve kan sering pulang ke Indonesia. Jadi kalau ditinggal Pak Steve, nggak ada mobilnya, saya bingung, Tuhan. Kita ngijilnya lagi kenceng-kencengnya kita ya. Tiba-tiba Tuhan kasih saya uang dari pemerintah Belanda. Ya, banyak hal yang aneh-aneh terjadi, saudara. Ya, dan saya nggak pernah minta sama kalian. Lalu kalian mau minta sama saya ngamuk, saudara. Kurang ajar. 4 kakak saya aja saya nggak minta kok. Ya kan? Buat kakak saya aja saya nggak minta. Makanya yang tekun, yang setia. Anda ingin selalu dibantu, pasti dibantu. Ya, yang tekun, yang setia. Jangan meninggalkan perhimpunan. Ya, toh buat kamu sendiri, saudara. Lah kamu mau minta uang, kamu nggak mau kerja, tapi bangun jam 4 pagi nggak mau. Ya terus saya bilang, ya mati aja. Jangan. Yang tidak kerja jangan makan. Nah, kamu disuruh bangun jam 4 aja katanya susah. Saudara, ada seorang yang sangat dekat dengan saya. Ya, orang-orang mau mutusin dia, karena nggak ikut doa pagi, kurang dari 30% absennya ya. Nggak ada yang berani. Saya bilang, kenapa nggak berani? Ya, tapi kan orang ini begini-begini. Nggak ada urusannya. Putus. Ikutin prosedurnya. Sebab apa? Sebab ini bukan uangnya saya. Tanya Dr. Yuwono deh. Sampai bingung Dr. Yuwono itu. Aduh, nanti nggak enak sama Pak Paul. Ini enak Pak Yuwono. Enak. Saya senang Pak Yuwono nanya saya dulu. Terima kasih. Tapi enak. Jangan nggak enak. Ikuti prosedurnya. Prosedur ada bukan untuk dilanggar. Kita ikuti prosedurnya yang benar, saudara. Serius, saudara ya. Nah, itulah aturan-aturan. Di Ulangan 23 tadi itu isinya aturan-aturan di dalam komunitas. Ya, kamu nggak boleh buang hajat, buang asal mentang-mentang itu tendanya kamu mules, kamu langsung berak aja di depan tenda. Nggak boleh. Kamu pergi yang jauh sana, di luar perkemahan. Terus kamu gali tanah, kamu berak di sana. Itu aturan komunitas, nggak boleh sembarangan. Oh, masuk ke dalam rumah Tuhan. Dari mana? Ya gimana? Tapi ini bekas ini penyembah berhala. Maksudnya penyembah berhala gini, saudara ya. Orang yang pecah buah pelirnya itu, ya rusak buah pelirnya. Ya, maksudnya begini. Ini orang dikebiri karena dia adalah imam dari agama lain. Nah, beberapa penyembah berhala, imam-imamnya ini harus dikebiri, saudara.
Nah, ini imamnya orang lain, lalu mau masuk ke tempat rumah ibadah, nggak boleh. Ya, orang yang rusak, yang nggak punya titik itu, yang dikebiri itu, saudara, yang pecah buah yang nggak punya titik, nggak boleh masuk. Kenapa? Karena orangnya adalah sida-sida atau hamba dari penyembah berhala yang lain, saudara. Ya, nggak boleh. Ada lagi peraturan-peraturan, seperangkat aturan yang banyak sekali. Ya, bagaimana kamu harus mandi dulu sebelum masuk rumah ibadah. Ya, harus mandi ya, bukan cuma cuci muka, harus mandi, saudara ya. Anda kalau masuk kemah pertemuan itu harus mandi, nggak boleh cuma cuci muka, harus mandi. Kalau kamu ya habis bersetubuh dengan istrimu atau suamimu, atau kamu habis masturbasi, misalnya, atau mimpi basah, atau menstruasi, kamu harus mandi, saudara. Jadi kalau kamu menstruasi ya tiap hari kamu harus mandi. Ya, buang air besar kamu harus cuci. Buang air kecil, lelehan namanya semua ya. Kamu harus cuci, saudara. Harus mandi. Ya. Karena itu sebuah aturan. Kenapa aturan itu ada? Di zaman itu semua aturan itu sangat ketat. Hukumnya itu keras sekali untuk menghindari wabah penyakit. Ya, kemarin saya ceritakan contohnya adalah penyakit kelamin, ya, dan penyakit lainnya, kolera, dan itu orang Yahudi dari zamannya Musa atau itu kurang lebih 3.500 tahun lalu sudah ada aturan yang rapi sampai dengan hari ini. Kalau di Israel, kamu masuk pemukiman orang Yahudi, oh bersih, saudara, tak jamin bersih, rapi, bersih, teratur. Begitu kamu masuk pemukimannya orang Arab, waduh, saudara mumet, saudara saya begitu masuk pemukiman Arab, saya langsung ingat kauman kampung Arab, ya kan, kotor, berantakan, pada nggak bayar pajak, nggak bayar listrik, kabelnya, waduh ya, saling serampang. Saya pokoknya stres kalau masukin perkampungan orang Palestina ini ya, saya stres sekali, saudara, ruwetnya minta ampun ya. Itu aturan, saudara, yang harus kita sepakati bersama, yang sudah disepakati bersama, dan itu harus diturutin bersama, nggak boleh kita langgar, ya. Bukan kita kejam. Aturan ini dibuat karena cinta, untuk menjaga cinta kita. Supaya kita jangan saling memfitnah. Supaya kita jangan saling... Saudara, kalau saudara tahu tiap hari di absen, saudara, semua di absen. Menerima bantuan, yang tidak terima bantuan, apa semua di absen. Diagen semua di absen. Yang absen nggak cuma satu. Sekarang kalau ngasih Apeng nih, Pak Apeng kan tukang absennya kita nih. Tiba-tiba Apeng nggak seneng sama Bu Lucy. Misalnya nih, padahal Pak Apeng orangnya baik, saudara. Dia tetap absen dengan rajin. Lalu Bu Lucy nggak suka. Merasa tidak diperlakukan dengan adil sama Pak Apeng. Ngamuk, saudara. Ini kan saya absen. Nah, kita ada lagi orang lain yang cross-check. Jadi tidak mungkin Pak Apeng sentimen sama kamu. Tidak mungkin. Karena Pak ada yang cross-check. Ya, Dokter Ido. Ya kan? Dulu Pak Mulia ya. Ini ada Dokter Ido. Kenapa harus dua? Supaya jangan Anda menuduh Pak Apeng tidak adil, atau Anda menuduh Pak Apeng tidak baik, lalu menjatuhkan absenmu, bohongi. Oh bisa Pak, karena Apeng lagi sama saya kemarin lagi gegeran Pak, rebutan cewek Pak, misalnya begitu, saudara ya. Itu, saudara, kita sudah bikin, itulah aturan. Bukan karena kita mau cari-cari, mempersulit, bukan. Ya. Ada ya yang memalsukan surat baptis. Serius, saudara. Wah, ada aneh-aneh komunitas ini ya. Demi mendapatkan bantuan, dia memasukkan surat baptis. Terus saya bilang, ini ilegal. Nggak ada nomor baptisnya. Saudara tahu, kita bisa tahu kalau kamu punya surat baptis asli apa enggak, saudara. Ya, dari barcode, dari nomor, dari segala macam itu kita tahu. Itu kamu itu surat baptisnya itu asli apa enggak, kita tahu, saudara ya. Nah, sebetulnya kamu bisa minta dengan baik-baik, minta surat keterangan dulu kalau kamu sudah dibaptis, tapi suratnya belum keluar. Karena apa? Karena kan kita kemarin diboikot, saudara. Kita kan nggak punya formatnya surat baptis, nomornya, urutnya sudah sampai mana, ya kan? Nah, makanya kita kemarin lama ya, semua sertifikat lama, karena kan kita diboikot ya. Anda harus sabar yang begitu. Kenapa kita nggak mau buru-buru? Karena itu ada nomornya, sehingga kita bisa tahu orang kalau memalsukan dokumennya kita, saudara. Ya,
Itu gunanya. Jadi Anda jangan seneng nyerobot. Belajar, orang itu jangan nyerobot, saudara. Dulu saya bangga kalau melanggar aturan, saudara ya. Hari ini, ya, saya mengajari anak saya dari waktu di Indonesia. Saya sudah melihat jauh ke depan. Saya bilang sama anak saya, Papa sering melanggar aturan. Kamu tidak boleh. Anak saya dari kecil, dua-duanya tidak pernah melanggar aturan, saudara. Dibiasakan dari kecil, jangan melanggar aturan. Jangan bangga kalau kamu berhasil ngakali aturan, saudara. Saya berhasil ngakali. Jangan bangga. Sekali kamu mungkin lolos, 2 kali. Yang ketiga, kamu sudah di blacklist, saudara. Serius, saudara, orang ini sudah kita blacklist. Sering bypass, saudara ya. Mungkin kamu bangga bisa lolos, saudara. Dan itulah sebabnya kamu, maaf ya, saudara ya. Itulah sebabnya banyak pintu rezeki ditutup bagimu. Karena kamu terbiasa bypass. Sekalipun kamu bisa, saudara, kamu kenal ini, kenal itu, jangan bangga, saudara. Belajar hidup dengan aturan. Ya, saya menyesali ayah dan ibu saya tidak ngajari saya aturan dalam masyarakat. Di rumah kita aturan, makan nggak boleh bunyi, nggak boleh kecap-kecap, nggak boleh ngupil-ngupil begitu, segala macam, saudara ya. Tapi ayah dan ibu saya tidak ngajari aturan-aturan di dalam masyarakat. Ya, ayah saya preman soalnya kan. Bangga, saudara ya. Kalau kita bisa dodos apa, bangga, saudara. Ya, pinter namanya, lihai. Karena mereka sendiri juga sudah capek hidupnya. Jadi mau ngajari saya bagaimana. Saya belajar aturan-aturan itu ya setelah saya dewasa, saudara, belajar sendiri, saya ngelihat, yang ini, yang ini. Ya, jangan bangga kalau anakmu itu berhasil karena berhasil ngakali, saudara. Ya, karena alam semesta itu tidak buta. Ada keadilan di alam semesta. Kamu sekarang lolos 2 kali, 10 kali lolos. Tapi yang sedang kamu lolosin itu, kamu sedang mengambil berkatmu di masa depan, saudara. Kamu sedang kasbon berkatmu. Kayak orang kerja, jangan bangga kalau kamu juga bisa kasbon. Banyak orang bangga ya, kerja bisa kasbon ya. Begitu harinya gajian, kamu cuma terima 10% dari gajimu karena kamu sudah dikasbon berkali-kali dari awal kamu kerja. Terus kamu udah lemes, saudara. Terimanya lemes. Ya kan? Siapa yang suka, kalau kerja suka kasbon sama bosnya? Jangan, saudara. Usahakan. Cukupkan diri sekuat tenaga, semepetnya. Makanya rendah hati itu perlu, ya. Jangan hidup suka pamer, ya. Saya mau pakai pakaian, saya pamerin ya. Saya pakai jas, saya baru beli jas 2, saudara ya, bekas, ya, bekas. Malu enggak, karena saya punyanya itu dan saya tidak malu. Lebih malu lagi kalau saya punya bajunya baru tapi hasil ngutang, saudara. Saya lebih malu. Tapi saya bangga, ya. Saya beli jas bekas 2 tapi saya nggak ngutang. Saudara, saya lagi pamer gini bukan minta kasihan sama kamu, enggak, sorry ya. Saya lagi ngajari kamu yang lagi nggak punya uang. Ya, saya saja gembalamu, ya. Saya saja fundraiser yang kita kumpulkan uang 500 juta sebulan, ya. Pakai jasnya bekas. Apalagi kamu, saudara. Ya, jadi jangan sok-sokan Anda pengen tampil wah. Jangan, saudara. Belajar karena sederhana, hidup sederhana. Mobil saya mobil tua, saudara ya, tahun 2013. Ya, mobil tua. Murah, saya belinya hanya 100 juta rupiah. Kalau dirupiahkan hanya 100 juta, saudara. Tapi saya belinya cash, nggak nyicil. Ya, nggak nyicil cash. Saya sanggupnya cuma belinya itu. Ya enggak apa-apa. Malu nggak? Enggak, ada bantuan. Kamu mau naik mobil saya, kamu nggak mau ya kamu nyewa sendiri sana. Begitu, saudara. Ya kan? Malu nggak? Enggak, sungguh nggak malu saya. Nggak gengsi. Enggak. Kamu mau naik ini, nggak mau ya sudah. Ya kamu sana pergi. Ya, wah gengsi Pak, pakai gini. Ya sudah, kamu kumpullah sama kaummu yang jet set itu. Saya tetap hidup begini saja. Mungkin kamu bukan teman saya. Enak kan? Jangan terusik, saudara. Dengan
Kamu melanggar aturan demi kamu bisa menyesuaikan dirimu dengan masyarakat. Salah. Bukan menyesuaikan diri untuk hidup baik, tapi untuk status sosial maksudnya ya. Jangan. Kalau kamu tidak sanggup sekolah anak-anakmu di sekolah swasta yang mahal, keluarkan dia, saudara. Anak saya, begitu saya collab, bangkrut, anak saya tak recall, saudara, dari sekolah di bilingual itu kan, sekolah langsung dulu bayarnya mahal ya di bilingual itu, saya lupa berapa itu ya. Terus langsung kamu pindah sekolah biasa aja, papa nggak punya uang. Kamu malu nggak? Ya nggak apa-apa sih, banyak yang begitu ya, sudah kamu nggak malu kan? Ya sudah, dari bayarnya berapa juta, jadi bayarnya cuma 250.000 sebulan, saudara. Tapi saya ngomong baik-baik, papa nggak punya uang, bilang gitu ya. Dan anak kasihan dong, Pak? Nggak kasihan. Anak harus belajar menerima. Ketika kita lagi di bawah, diajarin. Itulah aturan, saudara ya. Kalau kamu sudah ikuti dalam aturan-aturan itu, hidupmu baik, sederhana, tidak punya beban. Kamu berdoa sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Loh kok masih terima kasih? Iya terima kasih. Karena saya jamin kamu nggak akan punya utang kalau begitu. Utangmu jadi bukan utang yang konsumsi yang karu-karuan. Ya kan? Pak, kalau masuk rumah sakit, Pak. Ya masuk rumah sakit ada BPJS. Ya kan? Kenapa kamu masih utang-utang coba? Saya heran, kan ada BPJS. Jadi kadang-kadang saya nggak ngerti cara berpikir kalian, karena kalian pengen kelasnya kelas 1 pindah, obatnya maunya obat yang kelas 1, ya kan? Kenapa nggak pakai yang generik? Pak nggak ampuh Pak, siapa bilang? Ya kan? Pak kalau sudah mentok bagaimana Pak? Anaknya nggak berobat, jangan diobatin, kamu berdoa, puasa. Kalau anak kamu sudah sakit, parah, kamu nggak punya uang, ya udah berhenti saudara. Kamu puasa, jangan malah ngutang. Ya, sungguh saya ngomong ya, serius saudara, jangan kamu ngutang, lalu kamu setelah anaknya nggak sembuh, kamu malah mati, terus kamu buka tutup lubang, katanya saya bangga. Saya sudah puas ngobati anak saya. Enggak, kamu goblok. Enggak begitu caranya orang hidup, saudara. Setiap orang ada jalan hidupnya yang harus dia tempuh, yang harus dia perjuangkan. Jangan kamu limpahkan ke orang. Tetapi dalam perjuanganmu itu, kalau kamu tulus, kalau kamu benar, selalu ada pertolongan dari sorga. Itu loh masalahnya. Kenapa kamu tidak mendapat pertolongan dari surga? Kamu sudah pakai jalanmu. Bagaimana surga mau tolong kamu? Ayo. Kamu sudah tempuh jalan kamu. Jadi kamu tidak mungkin kamu tempuh jalan surga. Yang saya ngomong, saya sudah jalanin, saudara. Ketika saya sudah mentok, saya diam. Kenapa bentok ya Tuhan? Saya tidak akan tabrak sana, tabrak sini, saya diam. Tuhan, apa salah dengan saya ya? Saya selalu evaluasi kalau ada mentok ya. Mungkin kemarin saya ngotot, mungkin kemarin saya tidak dengar Tuhan bicara bahwa itu tidak berkenan. Apa Tuhan? Saya ini baik, semua baik. Saya diam saudara. Begitu saya, oke, mantap. Terus tiba-tiba ada sejahtera dari Tuhan. Tiba-tiba dituntun saudara. Jangan ngotot, jangan dipaksa. Kamu halalkan segala macam cara. Jangan. Sebab begitu kamu sudah pakai caramu, kamu tidak bisa lagi pakai cara Tuhan. Ya sudah, itu jalurnya itu. Ya sudah, kamu tempuhlah cara itu, nabrak-nabrak itu. Tapi kalau kamu pakai cara Tuhan, itu nanti indah. Kamu diam dulu sebentar, padang sehari. Apa yang salah Tuhan ya? Ya, Anda sudah diingatkan. Kalau di Eropa, ya untuk anak sakit, apa misalnya itu ada skema pinjaman yang kamu nanti nggak usah bayar. Bila kamu benar-benar nggak punya uang. Tapi kalau di Indonesia kan nggak ada, ya berarti kamu usah jangan utang-utang. Ya, makanya masuklah dalam komunitas, ya, supaya kamu mengerti. Diajarin BPJS. Kalau kamu nunggak ya kita bayarin dulu. Tapi setelah itu kamu harus pakai BPJS yang gratis. Jangan pakai BPJS yang berbayar. Sok-sokan kamu pakai BPJS berbayar kalau nggak punya uang. Kamu kerja aja lagi nggak beres, ya kan? Serius saudara ya.
Serius, saudara, Anda jangan sok-sokan. Mami saya sakit saja, operasi mata saja, masuknya BPJS. Lah kamu maunya yang sok-sokan, yang bypass. Saudara, saya ngumpulkan dana 500 juta dari YouTube. Ya kan, dari komunitas kita. Orang percaya. Sekali lagi, kakak saya saja, saya tidak ambilkan uang dari sana. Nggak boleh. Saya tolong sendiri kakak saya, patungan. Gitu, saudara ya. Jadi Anda harus belajar disiplin, belajar hidup, menyesuaikan diri dengan yang ada. Jangan sok-sokan, saudara. Ya, jangan sok-sokan. Saya saja tegas, kejam, saudara. Nggak bisa kok, nggak bisa. Padahal saya pengen sekali membantu, tapi nggak bisa. Ini saya sampaikan kepada Anda. Ya, ini saksinya banyak di sini ya, Pak Pute, Pak Limulyo, Bu Linda, Pak Mikael. Tuh. Jadi saya nggak main-main, saudara, kalau saya ngomong ya. Anda jangan berusaha melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Orang percayakan uang itu kepada kita untuk dikelola dengan bijaksana, saudara. Selama uang itu untuk benar-benar untuk pekerjaan Tuhan, untuk melayani, kalian semua akan diberkati. Begitu saya gunakan untuk kepentingan saya pribadi, maka Anda jadi nggak diberkati. Kecuali Anda mau langsung buat pribadi, saya kirim ke pribadi saya. Tetapi kalau selama itu ada di yayasan, kita harus gunakan untuk kesejahteraan umat, ya, untuk kesejahteraan orang-orang di dalamnya. Kalau Anda sudah nggak di sini, ya berarti itu bukan buatmu. Berarti itu bukan untukmu lagi. Karena kan kamu udah nggak di sini. Lalu kamu maksa saya untuk melanggar aturan supaya dodosin uang yayasan buat kamu. Balik lagi, kakak saya aja nggak tak kasih, apalagi kamu kenal aja. Itulah maksud. So, kamu sudah ikutin aturan, jangan takut. Ya, tadi ya, orang yang itu ya, sisi dia cinta di Tuhan. Ada pertolongan buat dia. Tuh, yang pelitnya tidak boleh masuk ke kemah suci, tapi karena kamu hatinya tulus, hatimu tetap benar sama Tuhan, harus yang lemah, jangan sombong, bingung, cuman gara-gara tersinggung, jangan. Ya, orang ini jengkel sama Pak. Kalau absen saya bilangnya 2. Minta sama saya mari satu dari saya nggak kenal kamu. Ya, gitu ya saudara ya, saya kenal kamu, itu bukan uang saya. Saat saya tidak bisa kalau ya kalau ada pertolongan. Tuhan Yesus memberkati.